Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2023 Universitas Mularman, yang dimana hari ini kami akan melaksanakan tugas proyek ujian tengah semester mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Nah, terkait tugas yang akan kami kerjakan, kami akan memodifikasi rencana pembelajaran, yang dimana nomor 1, buatlah modifikasi contoh perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan belajar, serta konteks lingkungan peserta didik secara berkelompok. Kemudian, yang kedua, ceritakanlah hasil modifikasi yang Anda lakukan dalam kegiatan presentasi. Kegiatan ini akan dinilai sebagai nilai ujian tengah semester Anda pada mata kuliah ini. Nah, sebelumnya, karena tugas ini dikerjakan secara berkelompok, kami dari kelompok 4, yang dimana terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Saudari Isnaini Nur Hasmi, yang kedua ada Saudara Muhammad Faturham Pratama, ketiga Saudari Nur Milawati, keempat Saudari Vivania Esa Putri, dan kelima Saudari Yunda Harjati. Langsung saja bisa kita lihat di layar. Kami akan menampilkan modul ajar yang telah kami modifikasi beserta dengan perbandingannya seperti itu. Nah, bisa dilihat dari gambar di kiri, ini adalah modul ajar yang sebelumnya atau modul ajar awal yang belum dimodifikasi, dan yang di kanan ada modul ajar yang telah kami modifikasi beserta tanda kuning, yaitu sebagai penanda bahwasannya terdapat modifikasi dari modul tersebut. Langsung saja, modul ajar: melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Informasi umum, belum ada perubahan. A. Identitas modul: 1. Nama sekolah SD Negeri 007 Sungai Pinang, nama guru Fitriani, tahun pelajaran 2022-2023, jenjang sekolah SD sekolah dasar, mata pelajaran IPAS, kelas 5, fase C, 8 elemen mengamati mempraktekkan, alokasi waktu pertemuan 1, jumlah pertemuan atau JP 5 JP, yang dimana 1 JP-nya sama dengan 35 menit. Kita lanjut ke kompetensi awal, juga masih belum ada perubahan. Peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera. Nah, kita masuk ke profil pelajar Pancasila. Bisa dilihat pada gambar, yang dimana sebelumnya profil pelajar Pancasila itu masih ada 3, yang dimana ada mandiri, bergotong royong, dan kreatif, beserta tidak ditandai dengan penanda nomor seperti itu. Kemudian kami tambahkan di profil pelajar Pancasila itu yang pertama mandiri, kedua bergotong royong, ketiga kreatif, dan yang kami modifikasi, kami menambahkan bernalar kritis di profil pelajar Pancasila, karena di mata pelajaran tersebut, yaitu terkait melihat karena cahaya atau mendengar karena bunyi, siswa harus bisa bernalar kritis dan bisa menganalisis apa saja sih pelajaran yang telah dia pelajari seperti itu. Jadi kita harus bisa menanamkan bernalar kritis. Kemudian lanjut, yang dimana modul sebelumnya D-nya berupa sarana prasarana. Di sini kami memodifikasi penambahan peserta didik seperti itu di bagian poin D-nya. Nah, bisa dilihat ya, ini hal yang baru. Peserta didik, target peserta didiknya itu reguler, tipikal. Kemudian karakteristik peserta didik yaitu umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Jumlah peserta didik 28 peserta didik. Nah, jadi perlu kami tambahkan peserta didiknya, bahwasannya yang kami ajarkan di modul tersebut, bahwasannya ini peserta didiknya, targetnya siapa, kemudian karakteristik yang telah kami amati terkait peserta didiknya seperti apa, dan juga jumlah peserta didiknya. Jadi kami perlu menambahkan hal tersebut. Lanjut ke poin selanjutnya, itu sarana prasarana.
bisa terlihat bahwasannya di modul sebelumnya itu buku siswa IPAS kelas 5, buku lain yang relevan dengan materi pembelajaran, video dan gambar tentang sesuai materi pembelajaran, LKPD siswa, dan laptop. Jadi hanya campur langsung seperti itu, sarana prasarannya, tidak membedakan kategori-kategori seperti itu, seperti media dan sumber belajarnya. Nah, dari hasil kelompok kami modifikasi, kami bedakan kategorinya. Yang pertama media. Di media kami harus menyiapkan komputer atau laptop, proyektor, speaker, dan jaringan internet seperti itu. Kemudian sumber belajar yang kami pakai yaitu ada buku IPAS kelas 5 kurikulum Merdeka, kemudian ada buku tematik kurikulum 2013, buku IPA KTSP, dan sumber lain yang relevan. Kemudian hal yang paling baru juga kami menambahkan alat dan bahan. Nah, di alat dan bahan ini referensi percobaan sederhana sifat-sifat cahaya, kemudian ada perlengkapan peserta didik. Nah, perlengkapannya itu bisa dilihat ya. Yang pertama ada perlengkapan yang dibutuhkan peserta didik, kedua referensi percobaan sifat-sifat cahaya, alat tulis, keempat alat mewarnai, 5 cermin datar, 6 senter, 7 gelas, 8 prisma jika ada untuk membuat pelangi, 9 material lainnya menyesuaikan dengan desain yang siswa buat atau berdasarkan referensi, dan 10 persiapan lokasi area kelas untuk percobaan kelompok. Nah, itulah sarana prasarana yang telah kami modifikasi, yaitu beserta kategorinya, di mana ada media, sumber belajar, dan alat bahan. Nah, mungkin bisa kami lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya adalah target peserta didik. Di sini kami tidak mengubah atau memodifikasi target peserta didik karena menurut kami target peserta didik tersebut sudah tepat. Begitu pula dengan moda pembelajaran. Pada strategi pembelajaran, di sini kami menambahkan pendekatan, yaitu pendekatan saintifik. Karena pendekatan saintifik ini juga bertujuan untuk membiasakan siswa berpikir, bersikap, serta berkarya dengan menggunakan kaidah dan langkah-langkah ilmiah. Selanjutnya pada komponen inti, di sini kami menambahkan capaian pembelajaran. Dalam capaian pembelajaran ini terdapat 2 elemen yang kami tambahkan, yaitu elemen pemahaman IPAS, sains dan sosial, dan elemen keterampilan proses. Pada elemen pemahaman IPAS, berdasarkan pemahamannya terhadap konsep gelombang cahaya, peserta didik mendemonstrasikan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mendeskripsikan adanya ancaman krisis energi yang dapat terjadi serta mengusulkannya upaya-upaya individu maupun kolektif yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan energi, serta penemuan sumber energi alternatif yang dapat digunakan menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya. Pada elemen keterampilan proses, yang pertama mengamati. Nah, pada akhir fase C, peserta didik mengamati fenomena dan peristiwa secara sederhana dengan menggunakan panca indera, mencatat hasil pengamatannya, serta mencari persamaan dan perbedaannya. Yang kedua, mempertanyakan dan memprediksi. Dengan panduan, peserta didik dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk memperjelas hasil pengamatan dan membuat prediksi tentang penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, merencanakan dan melakukan penyelidikan. Secara mandiri, peserta didik merencanakan dan melakukan langkah-langkah operasional untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan mengutamakan keselamatan. Juga peserta didik menggunakan alat bantu pengukuran untuk mendapatkan data yang akurat. Yang keempat, memproses, menganalisis data dan informasi. Menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik serta menjelaskan hasil pengamatan dan pola atau hubungan pada data secara digital atau non-digital. Membandingkan data dengan prediksi dan menggunakannya sebagai bukti dalam menyusun penjelasan ilmiah. Yang kelima, mengevaluasi dan merefleksi. Dalam mengevaluasi kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang ada, dan juga merefleksikan proses investigasi termasuk merefleksikan validitas suatu tes. Yang keenam, mengomunikasikan hasil. Peserta didik diharapkan dapat mengomunikasikan hasil penyelidikan secara utuh
yang ditunjang dengan argumen, bahasa, serta konvensi sains yang umum sesuai format yang ditentukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Viva Nia. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran, guru sudah tepat menuliskannya, yaitu dengan mengamati percobaan sederhana, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya, serta dapat mendemonstrasikan bagaimana sistem penglihatan manusia bekerja. Selanjutnya yaitu alur tujuan pembelajaran atau ATP. Berikut kami tambahkan ATP-nya. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat cahaya dengan percaya diri. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan dengan tepat. Selanjutnya, pemahaman bermakna yaitu meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep gelombang cahaya. Peserta didik mendemonstrasikan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah kalian bisa melihat benda ini? Benda apa yang kalian lihat? Mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Dan mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Selanjutnya yaitu persiapan pembelajaran. Pada langkah ini, guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti peralatan untuk kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya, seperti cermin, senter, gelas, sendok, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu asesmen. Pada langkah ini kami menambahkan asesmen setelah menentukan tujuan pembelajaran karena berdasarkan yang telah kami pelajari pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen. Dengan menerapkan konsep UBD atau Understanding by Design, asesmen ditulis setelah menetapkan tujuan pembelajaran dan sebelum kegiatan pembelajaran. Asesmen yang kami gunakan yaitu asesmen formatif, yaitu mengumpulkan data kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi yang akan dicapai, seperti pertanyaan lisan atau observasi, dan diinterpretasikan untuk rencana tindak lanjut pembelajaran berikutnya. Asesmen sumatif yaitu evaluasi akhir pembelajaran untuk mengukur tingkat ketercapaian materi. Peserta didik melakukan penelusuran untuk membuat media informasi mengenai cara merawat dan menjaga kesehatan mata. Selanjutnya itu kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembukaan, kami ada melakukan modifikasi sedikit, yaitu guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. Hal ini termasuk dalam penguatan pendidikan karakter religius. Lalu peserta didik berdoa bersama sebelum memulai pelajaran, yang termasuk dalam PPK mandiri. Guru mengecek kehadiran peserta didik. Guru mengkondisikan peserta didik agar siap menerima materi yang akan dipelajari. Peserta didik menyanyikan lagu wajib nasional. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme yang termasuk dalam PPK nasionalis. Guru melakukan apersepsi, yaitu memberi penjelasan tentang keterkaitan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Lalu yang terakhir, guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran yang akan dipelajari, yaitu content knowledge. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nurmilawati. Selanjutnya, kegiatan inti. Di sini kami menambahkan jenis kegiatan yaitu yang pertama mengamati, di mana peserta didik dikelompokkan menjadi 3, berdiferensiasi bahasa, seni, matematika. Di mana anak yang bakat IPAS bisa menjadi tutor sebaya di setiap kelompok berdiferensiasi. Selanjutnya, peserta didik dalam kelompok berdiferensiasi ini mengamati gambar, kemudian melakukan tanya jawab tentang gambar yang diamati. Selanjutnya, peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Yang kedua, ada jenis kegiatan mempertanyakan dan memprediksi. Peserta didik dan kelompoknya melakukan tanya jawab dan diskusi tentang cahaya. Selanjutnya, peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang cermin. Selanjutnya, peserta didik dan kelompok melakukan tanya jawab dan diskusi tentang cermin. Oke. Selanjutnya ada kegiatan merencanakan dan melakukan penyelidikan, di mana peserta didik dan kelompoknya melakukan percobaan tentang cermin. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang mata dan bagian-bagiannya, daya akomodasi mata, pembentukan bayangan pada mata, dan gangguan penglihatan. Selanjutnya peserta didik dan kelompoknya melakukan tanya jawab dan diskusi tentang mata dan bagian-bagiannya,
daya akomodasi mata, dan pembentukan bayangan pada mata dan gangguan penglihatan. Oke. Selanjutnya, peserta didik dan kelompok yang melakukan percobaan tentang mata dan bagian-bagiannya, daya akomodasi mata, pembentukan bayangan pada mata dan gangguan penglihatan. Selanjutnya di sini ada ice breaking yang diberikan oleh guru. Selanjutnya ada kegiatan memproses, menganalisis data dan informasi. Secara kelompok, berdiferensiasi peserta didik mengerjakan LKPD dengan perintah guru. Selanjutnya, siswa mempresentasikan hasil kerja LKPD. Selanjutnya di sini ada kegiatan penutup, di mana kegiatan yang dilakukan itu mengevaluasi dan merefleksi. Yang pertama, guru mengulas kembali semua kegiatan yang sudah dilakukan. Peserta didik menyimpulkan tentang cahaya. Guru merangkum kesimpulan dari peserta didik. Guru menyampaikan pembelajaran sebagai tindak lanjut di pertemuan selanjutnya agar siswa memiliki kesiapan baik fisik maupun psikisnya. Selanjutnya, guru memberikan motivasi dan penguatan terhadap peserta didik. Selanjutnya, siswa melakukan pembacaan doa. Selanjutnya, guru memberikan motivasi atau ice breaking. Selanjutnya, guru menutup kegiatan pembelajaran dan mengucapkan salam. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh saudari Kak Ismi. Baik, yang selanjutnya merupakan refleksi. Pada modul yang digunakan oleh guru Pamong tidak terdapat refleksi untuk guru dan hanya terdapat refleksi untuk siswa. Sedangkan refleksi berfungsi sebagai peninjau sudah sejauh mana pembelajaran yang kita lakukan itu berhasil, serta melihat situasi dan kondisi di dalam kelas. Maka kami memodifikasi dengan menambahkan refleksi untuk guru. Berikut pertanyaan dari refleksi untuk guru. Yang pertama, apakah semua peserta didik memahami informasi tentang sifat-sifat cahaya? Yang kedua, apakah semua peserta didik dapat melakukan percobaan sederhana tentang sifat-sifat cahaya? Yang ketiga, hal apa yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran selanjutnya? Yang keempat, hal apa yang menjadi catatan keberhasilan pembelajaran hari ini? Sedangkan untuk refleksi peserta didik, kami tetap menggunakan pada modul yang telah digunakan oleh guru Pamong kami, di mana refleksi untuk peserta didik ini berisi pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah kalian memahami apa itu cahaya? Apakah kalian memahami sifat-sifat cahaya? Apakah kalian mengetahui cermin dan jenis-jenisnya? Apakah kalian mengetahui mata dan bagian-bagiannya? Apakah kalian mengetahui gangguan penglihatan? Yang nanti akan dijawab oleh peserta didik dengan jawaban iya ataupun tidak. Selanjutnya terdapat glosarium dan daftar pustaka, dan terdapat lembar pengesahan yang dimana ditandatangani oleh guru kelas dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Sekian dari kami. Ya, demikian pemaparan hasil modifikasi modul ajar yang telah kami sampaikan. Semoga dari penyampaian yang telah kami sampaikan dapat menjadi perbaikan atau sebagai bahan evaluasi untuk modul ajar selanjutnya. Dan juga sebelumnya kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dari penyampaian dan salah kata dari penyampaian tersebut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.